Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat ke 233 ya. 233. Dan pada ayat ini kita akan bahas tentang masalah anak ya, karena pada ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang pernikahan, kemudian berbicara tentang perceraian, dan bisa jadi ketika bercerai ada anak kecil, bagaimana nasib anak tersebut. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah membahas tentang hukum terkait dengan anak tersebut ya. Karena bisa jadi ketika terjadi perceraian timbul kedongkolan, kejengkelan antara suami dan istri ya, bekas suami dan bekas istri. Terkadang anak yang menjadi korban. Terkadang anak yang menjadi korban, entah ayahnya tidak mau memberi nafkah kepada sang anak demi menjengkelkan mantan istrinya, atau sebaliknya mantan istri tidak mau menyusui sang anak demi menjengkelkan mantan suami. Oleh karenanya Allah menurunkan hukum khusus terkait dengan anak tersebut ketika di masa susuan. Ini antara dalil bahwasanya rahmat Allah, perhatian Allah terhadap hamba-hambanya luar biasa, dan terkadang ini dalil menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah kepada seorang hamba lebih daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya ya. Karena terkadang seorang wanita karena emosi dia rela mengorbankan anaknya demi melampiaskan emosinya ya, untuk membuat jengkel mantan suaminya ya. Demikian juga seorang ayah terkadang mengorbankan anaknya demi untuk menjengkelkan mantan istrinya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma radha'ah." Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi sang lelaki yaitu ayah, wajib bagi ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu yang menyusui tersebut dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Maka seorang tidak dibebani di luar kemampuannya, hanya menurut kadar kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha. Maka janganlah seorang ibu mendapatkan kemudaratan karena anaknya, wala mauludun lahu biwaladi, dan juga tidaklah seorang ayah mendapat kemudaratan karena anaknya. Wa alal warithi mithlu dzalik ya. Dan yang waris pun berkewajiban demikian. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Dan apabila keduanya ingin menyapih, yaitu menghentikan susuan kepada sang anak, dengan antaradin, yaitu dengan minhuma, keduanya ridha untuk menghentikan susuan kepada anak mereka berdua, wa tasyawurin, dan telah bermusyawarah di antara keduanya, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa bagi mereka berdua untuk menghentikan susuan, tergantung maslahat sang anak. Wa in aradtum an tastardhi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ternyata ingin disusukan oleh anaknya, ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberi pembayaran yang patut ya.
Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Tapi ayat ini kita tadi sudah singgung, ini terkait dengan kemaslahatan anak. Allah berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna." Para ibu-ibu menyusui anak-anak mereka. Ibu-ibu di sini bisa jadi ibu-ibu yang masih statusnya sebagai istri dari bapak sang anak, atau ibu-ibu di sini bisa jadi statusnya sudah dicerai oleh bapak sang anak. Mencakup kedua-duanya. Yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka. Di sini Allah datangkan dengan khabar, bukan perintah. Kata Allah, dan ibu-ibu menyusui anak-anak mereka. Allah tidak mengatakan hendaklah ibu-ibu menyusui anak-anak mereka, tapi Allah tidak mendatangkan dengan fi'il amr, dengan perintah hendaklah. Tapi Allah mengabarkan ibu-ibu menyusui apa? Anak-anaknya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya khabar itu lebih kuat daripada perintah, karena khabar adalah suatu keniscayaan. Jadi tidak perlu diperintahkan, harusnya sudah dikerjakan, ya. Bagaimana tidak dikerjakan? Uang itu adalah anak-anak kalian, wahai para ibu-ibu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun secara sempurna. Haul adalah setahun, yaitu setahun hijriyah. Haulain 2 tahun. Dan Allah tambah dengan kamilain, itu 2 tahun yang sempurna. Ya, 2 tahun yang sempurna. Karena kalau dibilang 2 tahun, nanti ada yang mengatakan yang penting 1 tahun lewat, 1 tahun 6 bulan, ya kan sudah 2 tahun, sudah tahun pertama, tahun kedua. Ya. Makanya supaya tidak disalah sangka, Allah menghilangkan kesalah sangka tersebut dengan mengatakan kamilaini. Mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Yaitu 2 tahun secara sempurna, tidak kurang sebulan pun. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa, ya, ibu-ibu atau sang ibu atau sang ayah yang ingin menyempurnakan susuan. Ini dalil bahwasanya susuan yang sempurna adalah berapa tahun? 2 tahun. Oleh karenanya sebagian ulama berdalil kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka susuan seorang wanita tidak bisa mengharamkan, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab, atau yuharrimu minar radha'ah ma yuharrimu minan nasab. Bahwasanya sebagaimana nasab bisa menimbulkan kemahraman, maka susuan juga bisa menimbulkan apa? Kemahraman. Hanya saja jumhur ulama berpendapat susuan yang bisa menimbulkan kemahraman, artinya seorang itu bisa menjadi anak susuan wanita yang menyusuinya jika anak tersebut usianya masih di bawah 2 tahun. Masih di bawah 2 tahun. Karena setelah 2 tahun, maka susuan tersebut sudah lewat dari kesempurnaan. Sempurnaan susuan 2 tahun. Itu yang mempengaruhi pengharaman atau maksudnya pemahraman atau tidak. Berbeda dengan Aisyah radhiyallahu taala, ini masalah khilaf. Aisyah radhiyallahu taala anha berpendapat tentang irda'ul kabir, bahwasanya kalau ada kondisi tertentu maka meskipun sudah besar, kalau diambil air susu dari seorang wanita kemudian diminumkan kepada orang besar tersebut bisa menimbulkan pemahraman, ya. Bisa menimbulkan pemahraman sebagaimana yang terjadi pada Salim maula Abu Hudzaifah, ya. Ini pembahasan panjang ketika Salim sudah tinggal di rumah Abu Hudzaifah lama dari kecil, ketika sudah besar maka sering masih ketemu dengan istrinya, mulailah Abu Hudzaifah cemburu kepada Salim karena Salim sekarang sudah dewasa. Maka akhirnya hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi suruh agar Salim ini menyusui dari istrinya Abu Hudzaifah, padahal Salim sudah dewasa. Akhirnya dia menyusui dari istrinya, maka kemudian jadilah dia anak susuan. Jadi masalah dia sudah dewasa. Dari sinilah timbul perselisihan di kalangan para ulama. Apakah irda'ul kabir, memberi susu kepada orang yang sudah dewasa, bisa menimbulkan pemahraman? Maka mayoritas ulama berpendapat tidak. Adapun yang difatwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah halah khassah, yaitu pengecualian, kondisi tertentu. Adapun Aisyah radhiyallahu anha berpendapat boleh. Boleh meskipun sudah besar bisa menimbulkan pemahraman. Sebenarnya mengatakan boleh dalam kondisi khusus, kalau kondisinya seperti kondisi Salim maula Abi Hudzaifah.
karena sudah kedekatan yang lama, sudah dianggap anak sendiri, ya, karena sudah tinggal sejak kecil di situ, ya, sudah sangat dekatnya, maka kalau kondisi seperti ini, maka boleh menyusui meskipun sudah besar atau dikeluarkan air susu sang wanita, kemudian disuruh minum anak orang tersebut meskipun dewasa, maka timbul terjadi pemahraman. Ini khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur ulama berpendapat tidak, apa yang difatwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kondisi khusus, tidak bisa dikiaskan dengan kondisi-kondisi yang lain yang disebut dalam istilah fuqaha dengan qadhiyatul ain, yaitu masalah khusus, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan. Di antara dalil mereka para ulama bahwasanya Allah mengatakan haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radhaah. Siapa yang ingin menyusui anaknya maka susuilah 2 tahun sempurna, 2 tahun full, itu adalah penyusuan yang sempurna. Artinya setelah itu bukan lagi susuan. Ya. Apalagi dalam hadis disebut mengatakan bahwasanya innamar radha'ah minal maja'ah, bahwasanya penyusuan yang menjadikan pengharaman adalah yang anak tersebut ketika menyusui dia dalam kondisi lapar. Artinya dia kenyang dengan air susu tersebut. Dia kenyang dengan air susu tersebut. Kalau sudah dewasa dia kenyang bukan dengan air susu, dia kenyang dengan makanan yang lain, ya. Sehingga wallahu alam bisawab, pendapat jumhur ulama ini memang sangat kuat, tetapi kalau ada kondisi khusus seperti yang kita sebutkan, sebagian ulama membolehkan jika ada kondisi khusus. Wallahu alam bisawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi al mauludi lahu, bagi yang dilahirkan untuknya, maksudnya sang ayah, anak itu milik dia. Ya, karena anak itu dinisbahkan kepada dia, sang ayah. Ya, misalnya anaknya namanya misalnya namanya Khalid, ya, bapaknya namanya misalnya Sofyan, ya Khalid bin Sofyan, ya, bukan dinisbahkan kepada ibunya. Makanya Allah mengungkapkan takbir wa 'alal mauludi lahu, dan wajib bagi yang dilahirkan untuknya. Maksudnya dilahirkan untuk sang ayah. Jadi anak itu milik sang ayah. Dan ini dikuatkan dengan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka li abik. Rasulullah berkata kepada seorang anak, Rasulullah berkata kepada seorang, engkau dan hartamu milik ayahmu. Engkau dan hartamu milik ayahmu, karena engkau adalah hasil ayahmu, ya. Ya. Wa inna auladakum min kasbikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya anak-anak kalian merupakan hasil jerih payah kalian. Anak kalian hasil jerih payah kalian. Makanya ketika lahir disebut Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu. Sembunyi sang anak yang dilahirkan untuknya. Jadi anak adalah hibah, anugerah atau anugerah dari Allah untuk sang ayah. Makanya dinisbahkan kepada sang ayah. Makanya Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abik. Sungguhnya hartamu dan dirimu adalah milik apa? Milik ayahmu, milik ayahmu. Makanya kalau terjadi pembunuhan misalnya, seorang ayah membunuh anaknya tidak dikisos ayahnya. Tidak dikisos ayahnya. Kalau di dosa besar tapi tidak sampai pada derajat apa? Kisos. Intinya dinisbahkan kepada sang ayah, maka ayah yang bertanggung jawab untuk mengenai rizki anak ini dan rizki pengurus anak ini. Karena itu anak dinisbahkan kepada dia, maka dia yang bertanggung jawab tentang rizki sang anak, artinya dia yang kasih makanannya, dan juga yang mengurusi sang anak. Makanya Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi sang ayah untuk memberi nafkah dan pakaian kepada ibu-ibu yang menyusui tersebut bil ma'ruf, dengan wajar, sesuai dengan kema'rufan yang ada, ya. Kema'rufan yang ada. Bagaimana kebiasaan ibu-ibu di zaman tersebut ketika menyusui dapat upah berapa misalnya. Nah, di sini lihat ibu-ibu yang menyusui tadi kita sebutkan ada 2 kemungkinan. Bisa jadi ibu-ibu yang menyusui tersebut atau ibu yang menyusui anak yang tersebut bisa jadi masih status apa? Istrinya. Dan kemungkinan kedua, ibu yang menyusui anak yang tersebut ibunya sang anak juga tapi bukan lagi istrinya, sudah diceraikan. 2 kondisi. Kita tahu bahwasanya kalau istri sudah dicerai dan sudah keluar masa iddah, maka tidak wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepadanya, paham? Kalau di masa iddah sang istri masih boleh tinggal di rumahnya kecuali kalau talak 3. Kalau talak 1, talak 2, talak raj'i yang masih bisa kembali, maka sang wanita tetap tinggal di rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai.
Dan di selama masa iddah tersebut, sang suami harus tetap menafkahi apa? Sang istri yang dia sudah dicerai, karena statusnya masih istri meskipun sudah dicerai, karena dia bisa kembali kepada istrinya selama masa iddah belum selesai. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, 3 kali suci, 3 kali haid, sudah lewat masa iddah, maka sang suami tidak wajib lagi memberi apa? Nafkah kepada istrinya, karena bukan lagi istrinya. Karena bukan lagi istrinya, dia sudah jadi talak bain. Ya, dia sudah bisa nikah sama laki-laki lain. Nah, bagaimana kalau yang menyusui anaknya tersebut istrinya yang sudah dia cerai dan sudah habis masa iddahnya? Maka Allah mengatakan wajib bagi kamu wahai sang ayah untuk menafkahi ibu anak tersebut. Meskipun dia bukan lagi istrimu. Meskipun dia bukan lagi istrimu. Kenapa? Karena dia sedang menyusui anakmu. Kaitannya bagaimana? Karena Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu. Anak itu dilahirkan untuk kamu. Dia binnya kembali bin kamu, paham? Oleh karenanya kamu yang bertanggung jawab atas makanan sang anak. Ketika yang menyusui atau memberi makan kepada anakmu adalah seorang wanita manapun, apakah dia bekas istrimu atau wanita manapun, maka wajib bagi kamu untuk apa? Menanggung biaya tersebut, di antaranya memberi makanan dan pakaian kepada wanita tersebut. Meskipun bukan lagi istrimu. Paham Bapak-bapak? Paham tidak ya? Ya. Ya. Jangan bilang itu anakmu kan enggak usah. Kalau enggak mau biar mati kan anakmu juga sudah. Enggak usah. Enggak bisa. Inti memang anak kita berdua. Ya. Tapi yang bertanggung jawab untuk memberi makan kepada sang anak adalah sang ayah, paham? Jadi kalau yang menyusui ternyata adalah bekas istrinya atau wanita lain yang siapapun, ya ini kita cerita tentang apa namanya bekas istrinya, ibunya sang anak sendiri. Kalau ibunya sang anak menyusuinya bukan lagi istri dari sang lelaki, maka tetap sang lelaki wajib memberi nafkah dan pakaian kepada ibu tersebut. Kemungkinan kedua adalah masih istrinya. Dia ibu sang anak dan ini masih apa? Istri dari lelaki tersebut. Nah, kalau dia tidak menyusui saja, perhatikan ini ada apa pembahasan yang disebut oleh sebagian tafsir. Kenapa Allah harus menekankan wajib bagimu untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui ini? Kalau seandainya ibu yang menyusui tersebut masih jadi istrinya, wong dia tidak menyusui saja harus wajib memberikan nafkah dan pakaian, itu tidak? Paham tidak? Ya. Kalau antum punya istri, terus antum enggak punya anak. Istri antum ini wajib dinafkahi pakaian dan makanan atau tidak? Wajib. Nah, ketika punya anak, antum punya anak dan istri antum ini menyusui dan statusnya masih istri antum, Allah tekankan dan wajib bagi kamu wahai sang ayah atau sang lelaki memberi nafkah kepada istrimu yang menyusui anakmu. Kenapa harus ditekankan lagi? Wong dia tidak menyusui saja harus dikasih nafkah. Apalagi kalau apa menyusui, sebenarnya tidak perlu ditekankan, ngerti? Kata sebagian ulama, karena wanita yang menyusui anaknya, perhatikan nih, wanita yang menyusui anaknya bisa jadi dia tersibukkan menyusui anaknya sehingga tidak bisa melayani suaminya. Paham? Ketika dia tidak melayani suaminya, bisa jadi suaminya enggan memberi nafkah karena di antara disebut oleh para ulama kenapa lelaki wajib menafkahi sang istri karena sang istri berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya. Makanya kalau istri tidak melayani suaminya boleh tidak dikasih nafkah. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu pura-pura enggak jelas ya. Saya ulangi, kalau ada istri tidak mau melayani suaminya, boleh tidak dikasih apa? Nafkah. Paham? Kecuali paham Bapak-bapak. Kecuali istrinya tersebut tidak bisa melayani dia karena sibuk mengurusi apa? Anaknya. Maka tetap harus dikasih rezeki. Itulah hikmahnya kenapa Allah tekankan. Seharusnya namanya istri ya, meskipun tidak menyusui dikasih nafkah, tetapi ada kemungkinan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya apalagi baru kelahiran sibuk sehingga tidak bisa melayani suaminya dengan baik, dia sibuk dengan anaknya, bukan berarti alasan bagi engkau wahai sang suami untuk tidak memberi nafkah kepada istrimu. Ini kita bicara zaman dulu yang orang hidup miskin sehingga masalah makanan tidak semudah yang kita dapatkan, kita bayangkan apa sekarang. Sehingga ini dalil apa namanya isyarat bahwasanya kalau ada istri tidak mau melayani suaminya, membangkang, nusyuz, maka berhak diberhentikan nafkahnya. Boleh suami memberikan apa? Memberhentikan apa? Nafkahnya. Taib setelah itu berapakah nafkah yang diberikan kepada sang istri? Kata Allah bil ma'ruf, cara yang ma'ruf. Tidak ada
jumlah tertentu, tidak ada ya. Ini kembali kepada urf masing-masing, tradisi masing-masing ya. Istri seperti ini biasanya berapa ya? Dari keluarga ini biasanya berapa ya? Karena masing-masing kebutuhan rumah tangga berbeda-beda antara satu istri yang lain, dari keluarga ini dengan keluarga yang lain berbeda-beda. Di kota, di kampung beda. Ya, darah biru, darah merah mungkin juga beda ya. Kembali kepada urf masing-masing. Tetapi kata Allah, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Meskipun kembali kepada urf, tetapi setiap jiwa tidak dibebani kecuali sekedar kemampuannya. Artinya sekemampu suaminya. Suaminya tidak boleh pelit dalam menafkahi istrinya yang menyusui anaknya, tetapi juga di atas kemampuannya. Kalau dia tidak mampu, nggak bisa dipaksa. Contohnya misalnya istri yang sudah dicerai, kemudian ayahnya bilang nyusui anak kita dong. Kata mantan istrinya, saya nggak mau, kau harus bayar saya. Boleh dia minta bayaran, boleh. Tapi bayarannya tinggi, nggak wajar. Maka tidak harus mantan suaminya tidak harus nurut kepada mantan istrinya. Ya dia bawa ke perempuan lain, suruh nyusui perempuan yang lainnya. Kecuali kata para ulama, anaknya ini nggak bisa nyusui kecuali kepada ibunya. Perempuan lain menyusui nggak bisa, maka tetap wajib ibunya yang menyusui dan tetap ayahnya memberi nafkah sewajarnya. Adapun kalau dia minta berlebihan, maka tidak usah diturutin. Kata Allah setelah itu, la tudarra walidatun biwaladiha. Maka ibu sang anak janganlah dikasih mudarat dengan sebab anaknya. Tadi mungkin suaminya jengkel karena perpisahannya dengan kejengkelan, ada sebab yang buat dia jengkel, dia bilang, "Udah, kamu enggak boleh nyusui anakku, enggak boleh, sudah, enggak ada. Saya ambil anak saya nyusuin sama masih banyak perempuan yang sedang menyusui sekarang." Ya. Mungkin kepada adiknya, kepada tantenya, kepada bibinya yang sedang lagi menyusui, sudah kamu enggak usah. Ini enggak boleh, namanya beri mudarat kepada ibu sang anak. Karena si ibu sang anak lebih berhak untuk menyusui anaknya sendiri. Itu anaknya sendiri, dia lebih sayang ya. Lebih sayang kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak tentunya lebih daripada yang lainnya. Demikian juga sebaliknya, wala mauludun lahu biwaladih, dan tidak boleh seorang ayah diberi mudarat dengan sebab anaknya. Ketika sang ayah bilang sama mantan istrinya yang sudah dicerai, "Ini anak tolong susui." "Ah, enggak mau, saya enggak mau." Karena dia jengkel sama mantan suaminya. "Saya enggak mau nyusui anakmu, sana bawa anakmu." Nah, ini tidak boleh juga. Sehingga makanya saya bilang Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah menurunkan aturan ini terkait karena bisa jadi ada cekcok di antara mantan suami dengan mantan istri. Sehingga hukum ini demi kemaslahatan sang bayi yang di mana orang tuanya kemudian cerai dan dia broken home ya. Paham Bapak dan Ibu? Baik. Kita lanjutkan, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan bagi yang mewarisi aturannya sama seperti ini. Ahli waris ini ada khilaf, ada yang mengatakan wal warithi maksudnya yang mewarisi sang anak ini seandainya dia meninggal, siapa ahli warisnya? Artinya kalau bapaknya tidak mampu, ibunya tidak mampu, harus tetap ada yang bertanggung jawab terhadap susu anak ini. Harus ada yang bertanggung jawab. Cuma para ulama khilaf siapa. Seandainya bapaknya tidak mampu atau ibunya meninggal dunia, atau ibunya menolak tidak mau menyusui, harus ada yang bertanggung jawab. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada yang bertanggung jawab. Ada yang mengatakan ahli waris sang anak, kalau anak ini meninggal siapa ahli warisnya, maka mereka yang bertanggung jawab. Ada yang mengatakan ahli waris ibunya, kalau ibunya meninggal siapa. Intinya harus ada kerabatnya yang bertanggung jawab untuk ngurusi anak ini. Tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada yang menyusuinya. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau ayahnya taruhlah meninggal atau ibunya tidak mampu, harus ada yang ngurusin anak ini, mencarikan ibu susuan untuk anak ini semaksimal mungkin. Kerabat-kerabatnya yang mampu harus mengurusi anak ini. Kemudian Allah berfirman, "Fa in arada fisalan an taradin minhuma." Kalau ternyata keduanya itu ayah dan ibu sang anak, entah ibunya masih dalam status istri atau bukan, ingin berhenti dari menyusui, berhentikan susuan kepada anaknya. Fisal yaitu memutuskan, fitam memutuskan susuan anak tersebut. Yang penting keduanya ridha. Wa tasyawurin, dan juga mereka sudah bermusyawarah. Dan ini antara
hikmah yang Allah turunkan, Allah menyuruh meskipun kalian berdua sudah tidak punya hubungan suami istri, kan bermusyawarahlah demi kemaslahatan anak kalian berdua. Ya. Jangan ego-egoan, jangan jengkel-jengkelan. Ini demi kemaslahatan anak kalian berdua. Maka mau dilanjutkan susuan atau berhenti karena ada masalah tertentu, silakan dimusyawarahkan. Dan jika kalian berdua ridha. Kalau ternyata salah satunya tidak ridha, maka harus disusui, lanjut. Misalnya ibu sang anak mengatakan sudah saya enggak mau menyusui lagi. Bapaknya bilang harus, maka ibunya tetap harus menyusui. Atau ibunya ingin menyusui, kata bapaknya enggak usah nyusui, sudah cukup. Maka tetap menyusui. Ya, tetap menyusui karena ini demi kemaslahatan sang anak. Kecuali kedua-duanya bersepakat, kayaknya sudah cukup. Kalau kita susuin terus kayaknya kondisi agak sulit atau bagaimana, dua-duanya sepakat untuk menghentikan susuan sebelum 2 tahun, maka tidak jadi masalah. Yang penting sepakat dan musyawarah di antara ayah dan ibunya sang anak. Tapi setelah itu Allah berfirman, "Wa in aradtum an tastardi'u auladakum." Jika ternyata kalian bersepakat untuk menyusukan anak tersebut kepada bukan ibunya, kepada wanita lain. Pada bibinya pada tetangga ya. Pada wanita mana saja ingin disusuin, ya. Fala junaha alaikum, maka tidak mengapa bagi kalian untuk melakukannya idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, kalau kalian sudah membayar biayanya, ya. Jadi di antara hak atau di antara kewajiban orang tua adalah menyusui sang anak. Kalau tidak bisa ibunya menyusui, maka disusukan kepada orang lain demi kesehatan sang anak, ya. Demi kesehatan sang anak. Allah wajibkan, Allah perhatikan masalah ini. Meskipun harus bayar biaya susuannya. Kecuali wanita tersebut ingin gratisan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia minta upah itu wajar. Saya nyusuin tapi bayar. Ya udah dibayar. Ya, karena dia harus makan yang bergizi untuk bisa nyusui anak tersebut, ya. Kalau enggak dibayar makan apa dia? Nanti susunya keluarnya angin, bukan susu. Enggak ada isi, kalau enggak ada makanan enggak ada yang keluar. Ya. Maka dibayar, ya. Dibayar. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ngurusin anak, bertakwa kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Jangan anak menjadi korban kalau terjadi cekcok di antara suami dan istri atau terjadi perceraian. Maka tetap kita mengurusi anak sesuai dengan syar'i. Jika seorang lelaki tidak bisa bertahan dengan istrinya kemudian terjadi perceraian, tetap anak punya aturan tersendiri, ya. Karena dia diberi pertanggungjawaban oleh Allah untuk mengurusi anak-anaknya. Anak-anaknya adalah amanah, ya. Anaknya adalah amanah. Makanya Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam hukum yang tadi telah Allah sebutkan. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Sungguhnya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Subhanallah, ini dalil bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah sampai Allah mengurus detail tentang anak bayi, ya. Kalau ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begini, turun hukumnya. Sehingga seorang dituntut untuk menjalankan hukum yang Allah turunkan tersebut, ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini model perpisahan dengan suami, model yang lainnya kalau suaminya meninggal dunia. Allah berfirman pada ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, yaitu para suami atau para suami yang meninggal. Wa yatarabbasna walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri mereka. Jadi di wanita yang suaminya meninggal. Istri-istri yang ditinggal mati suaminya, para wanita yang ditinggal mati suami-suami mereka, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa ashra. Maka mereka menunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Fa idza balagana ajalahunna, jika telah sampai waktunya, yaitu telah habis masa iddahnya, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak mengapa bagi kalian wahai para wali untuk membiarkan para wanita tersebut setelah 4 bulan 10 hari
untuk berbuat terhadap diri mereka apa yang patut mereka lakukan, yang biasa mereka lakukan. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha khabir, Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Ayat ini disebut dengan pembahasan tentang iddat al-mutawaffa anha zawjuha. Masa iddah wanita yang meninggal suaminya. Kita sudah jelaskan beberapa masa iddah. Masa iddah wanita yang mengalami haid berapa lama? 3 kali haid. Masa iddah wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, misalnya dinikah sebelum gadis atau sudah menopause, masa iddahnya berapa lama? 3 bulan. Mirip-mirip 3 bulan dengan 3 kali apa? Haid, tapi bisa jadi berbeda, 3 bulan. Kemudian masa iddah wanita yang dinikahi belum diapa-apain, masa iddahnya berapa? Tidak ada masa iddahnya, tidak ada masa iddahnya. Masa iddah wanita yang mengandung jika dia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Wanita yang mengandung maka masa iddahnya kalau dia melahirkan apa? Anaknya. Masa iddah al-mutawaffa anha zawjuha, masa iddah wanita yang meninggal suaminya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Ya. Ini masa iddah. Allah berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum", dan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan azwaj. Azwaj jamak zauj. Dalam bahasa Arab zauj itu bisa maknanya suami, bisa maknanya istri. Jadi istri tidak mesti zaujah. Bisa juga zauj. Zauj bisa istri, bisa suami. Secara bahasa Arab. Wa yadharuna azwajan. Makanya di antara doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, anugerahkan bagi kami dari istri-istri kami, azwajina, istri-istri kami. Bukan zaujatina, bukan zaujah kami, tapi azwajina. Jadi zauj bisa maknanya istri, bisa maknanya suami. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan dari anak keturunan kami yang saleh ya. Yang menyejukkan pandangan. Taib, wa yadharuna azwajan, dan lelaki-lelaki yang meninggal tersebut ternyata meninggalkan istri-istri, istri-istrinya masih hidup. Mereka sudah meninggal. Jadi ini tentang wanita yang suaminya meninggal. Apa yang dilakukan? Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Maka mereka menunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan Hijriah tentunya. 4 bulan Hijriah, 10 hari Hijriah ya. Taib, kenapa 4 bulan 10 hari? Apa yang wajib dilakukan oleh seorang wanita yang wafat suaminya ya? Maka kewajiban bagi mereka adalah iddah dan al-ihdad. Iddah dan al-ihdad. Iddah maksudnya masa menunggu. Al-ihdad yaitu al-ibtiad aniz zina ya. Yaitu menjauh dari hal yang bisa menghiasi dirinya. Selama 4 bulan 10 hari dia melakukan al-ihdad, yaitu semua hal yang dianggap sebagai perhiasan bagi wanita harus dia lepaskan. Selama 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh pakai make up, dia tidak boleh pakai cilat, dia tidak boleh pakai emas, dia tidak boleh pakai parfum meskipun di rumah. Meskipun di rumah dia enggak boleh. Kalau sabun oke, sabun pembersih biasa ya. Tapi dia tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai cilat, tidak boleh pakai emas ya. Tidak boleh pakai bergaya tas yang kelihatan indah. Bahkan dia tidak boleh pakai baju yang indah ya. Baju biasa enggak ada masalah. Semua hal yang merupakan perhiasan bagi wanita yang bisa membuat lelaki tertarik untuk melihatnya tidak boleh dia pakai. Dan dia berdiam di rumah suaminya. Bahkan tidak boleh pakai jam yang jam itu jam apa? Perhiasan. Kalau jam hanya sekedar untuk lihat waktu bukan jam hiasan, artinya jam murahan tidak jadi masalah. Tapi kalau jam mahal yang kemudian membuat tangannya menjadi lebih indah, maka tidak boleh. Semua yang berbentuk perhiasan, baik perhiasan baju, perhiasan jam atau emas, cincin, semua dilepas. Tidak boleh. Selama 4 bulan 10 hari. Dan dia harus tinggal di rumah suaminya. Tidak boleh pindah dari rumah suaminya kecuali darurat. Contohnya ternyata suaminya waktu masih hidup tidak punya rumahnya, kontrakan. Kontraknya habis ya sudah mau diapain lagi. Tapi kalau rumah suaminya dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya, harus tinggal di situ. Harus tinggal di situ. Itu di antaranya ya.
Ya kecuali ada darurat seperti ternyata rumah tersebut tidak ada lelaki yang bersamanya yang tidak bisa memberikan pengurusin dia, tidak bisa membelikan makanan buat dia, maka dia boleh pindah ke rumah kerabat kalau memang darurat. Tapi kalau tidak darurat, dia harus tinggal di rumahnya tersebut. Perhatikan. Ya. 4 bulan 10 hari tidak boleh pakai perhiasan. 4 bulan 10 hari tidak boleh pergi dari rumah suaminya. Dan dia tidak boleh keluar-keluar dari rumah suaminya kecuali dalam kondisi mendesak. Dalam kondisi mendesak, maksudnya dia harus beli makan, enggak ada yang belikan dia makanan, ya dia boleh keluar. Dalam ada hajat, ada kebutuhan mendesak. Adapun jalan-jalan enggak boleh. Jalan-jalan enggak boleh. Lagi suaminya sudah meninggal, dia jalan-jalan enggak boleh. Ini semua disyariatkan 4 bulan 10 hari. Apa hikmahnya? Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama untuk betapa agungnya hak suami. Betapa agungnya apa hak suami. Sampai suaminya sudah meninggal, dia harus demikian selama 4 bulan 10 hari. Oleh karena ini harus diperhatikan oleh para ibu-ibu, ya. Bagaimana hak suami adalah hak yang paling besar, lebih daripada hak kedua orang tua. Sampai kalau suami meninggal harus seperti itu, 4 bulan 10 hari tidak boleh berhias di rumah dan tidak boleh keluar-keluar kecuali dalam kondisi mendesak atau kebutuhan, ya. Kalau nggak ada kebutuhan, hanya pengen ngobrol-ngobrol, pengen jalan ke mall, nggak boleh. Harus di rumah sampai 4 bulan 10 hari. Ya. Tentunya setiap hukum syar'i ada hikmahnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap hukumnya pasti ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Dan hukum-hukum Allah ada namanya hukum qadariyah, ada hukum syar'iyah. Hukum qadariyah maksudnya seperti aturan-aturan alam, ada siang dan malam, ada terbit matahari, terbenam matahari. Ini semua ada hikmahnya. Seperti Allah menjadikan siang dan malam, ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya buat tidur, istirahat. Kemudian wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang sebagai terang untuk bisa mencari apa? Dalam kehidupan mencari nafkah. Di antara Allah sebutkan hikmah seperti Allah mengatakan terbitnya matahari, kemudian perubahan-perubahan siang dan malam, lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian bisa menghisab, menghitung, ada bulan, ada hari, ada bulan, ada tahun. Ini semua ada hikmahnya sehingga terbit matahari, terbenamnya matahari selalu konstan, tidak berubah aturannya. Sehingga kalian bisa menghitung hari, menghitung bulan dan menghitung apa? Tahun, dan itu demi kemaslahatan. Ini contoh hikmah-hikmah terkait dengan aturan-aturan kauniyah. Dan aturan-aturan syariah, hukum-hukum syar'i, semua pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau kita tidak tahu. Ada yang Allah kasih tahu seperti Allah mengharamkan khamar, mengharamkan judi. Karena khamar dan judi itu bisa membuat orang lupa, menghalangi orang dari salat, bisa menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Khamar bisa menutup otak. Contoh, ini Allah menjelaskan kenapa haram gini, karena begini, kenapa wajib begini, kenapa wajib begini, kenapa. Ada hikmah-hikmah yang kita ketahui. Ada hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui, Allah tidak pernah jelaskan, Nabi SAW tidak pernah jelaskan. Contohnya seperti kenapa solat fardu 4 rakaat, kenapa solat subuh 2 rakaat, kenapa solat maghrib 3 rakaat, kenapa jumlah-jumlahnya kita enggak tahu. Dan kita tidak perlu cari tahu. Kenapa? Karena kita enggak tahu, kita hanya menduga-duga. Allah tidak pernah menjelaskan, Nabi SAW juga tidak pernah menjelaskan. Tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Minimal hikmahnya adalah agar kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita benarkah kita ini ciptaan Allah yang tunduk kepada perintah Sang Pencipta? Tapi pasti ada hikmah dan itu kembali kepada kita, kembali kepada kita. Hikmah tersebut kembali kepada kita. Dan semua hukum syar'i seperti itu. Ada hukum nikah, ada hikmahnya, cerai ada hikmahnya, iddah ada hikmahnya. Termasuk iddah dan al-ihdad juga ada hikmahnya. Ketika seorang wanita suaminya meninggal, dia harus tunggu 4 bulan 10 hari. Apa hikmahnya? Maka tidak pernah Rasulullah SAW menjelaskan secara detail, namun para ulama mulai menyebutkan. Ada yang mengatakan hikmahnya, ini banyak disebut oleh para ulama, hikmahnya agar seorang ketika suaminya meninggal, dia cek dulu apakah dia ada kehamilan atau tidak. Untuk memastikan ada kehamilannya, maka butuh 4 bulan, karena 4 bulan ruh baru ditiup. Kenapa tambah 10 hari? Untuk memastikan kehati-hatian. Ini pendapat sebagian salaf. Bahwasanya kenapa 4 bulan 10 hari? Karena 4 bulan itulah proses terjadi janin, dan ke bulan keempat baru ditiupkan apa? Ruh. Kenapa 10 hari? Untuk kejelasan gerakan janin itu bergerak atau tidak, ya.
Namun ini dikritiki oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Beliau mengatakan hikmah ini kayaknya tidak kuat. Kenapa? Karena yang suaminya meninggal bisa jadi sudah menopause, bisa jadi gadis belum digauli, bisa jadi. Bahkan kalau wanita belum digauli kemudian suaminya meninggal, dia tetap 4 bulan 10 hari, paham? Wanita sudah menikah kemudian suaminya meninggal, meski belum digauli tetap masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Yang merubah kecuali kalau dia hamil. Kalau dia hamil kemudian suaminya meninggal, baru 10 hari melahirkan, masa iddah selesai. Masa iddah selesai. Jadi kalau wanita hamil tetap yang kuat adalah kalau dia melahirkan meskipun suaminya meninggal. Ya. Baik. Jadi maksud saya Syekh Utsaimin mengkritiki, mengatakan pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah untuk memastikan ada kehamilan atau tidak, ini kurang kuat karena bisa jadi yang meninggal adalah yang ditinggal adalah seorang wanita yang tidak mengandung sama sekali atau sudah menopause ya. Yang zahir wallahu alam ini adalah demi untuk menghargai hak apa? Suaminya. Maka Rasulullah SAW mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhadda aktsara min thalathati ayyam illa min zawjiha wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang wanita ketika ada yang meninggal kemudian dia melakukan ihdad, tidak keluar rumah, tidak pakai perhiasan, tidak pakai minyak wangi lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya. Artinya kalau ada seorang wanita kemudian adiknya meninggal atau ibunya meninggal, dia tidak mau pakai selama 3 hari lebih, dia tidak mau karena dia merasa itu ibadah, enggak boleh. Kecuali kalau yang meninggal siapa? Suaminya. Ya. Kenapa? Karena sedih tidak boleh berkepanjangan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan takziah itu 3 hari aja. Takziah cuma 3 hari. Kenapa? Kalau lebih dari 3 hari makruh. Kenapa? Yujaddidul huzn, akan memperbaharui kesedihan. Kita tidak boleh juga berkesedihan berkepanjangan. Karena kalau orang kesedihan berkepanjangan, banyak hal yang akhirnya tidak bisa dia lakukan. Ibadah enggak serius, banyak kegiatan tidak bisa dilakukan. Tetapi untuk suami bisa 4 bulan berapa hari? 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan hak suami. Makanya ibu-ibu yang mumpung suaminya masih hidup, ya, maka kenalilah hak suami. Ya. Kenalilah hak suami. Cari pahala dengan berkhidmat kepada suami. Cari pahala dengan taat kepada suami. Ya. Memang berat, tapi itulah masing-masing mengenali sarana dia untuk meraih surga yang tertinggi. Ya. Hidup cuma sekali, ya. Setelah itu kita akan menjalani kehidupan yang lain di alam barzah. Setelah itu ada hari kebangkitan. Allah kasih kesempatan bagi kita untuk bisa masuk surga dengan berkhidmat kepada suami. Ya. Kenalilah hak suami. Taib, di sini Allah mengatakan, fa idza balagna ajalahunna, jika sudah selesai masa iddahnya, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf, maka tidak mengapa jika para wanita tersebut melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Artinya dia boleh lagi pakai minyak wangi, boleh lagi pakai cilat, tapi di rumah tentunya. Kalau di luar tentunya ada aturan berhias, tidak boleh tabarruj. Di rumah boleh. Kalaupun keluar rumah maka ada aturannya. Di hadapan laki-laki tidak boleh, kalau sama wanita tidak jadi masalah. Tapi kalau suaminya sedang meninggal, sama wanita pun tidak boleh dia. Di rumah pun tidak boleh dia berparfum, tidak boleh. Semua ini untuk menghargai hak suaminya. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, dia boleh seperti sedia kala. Falaisa alaikum junahun fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Maka tidak mengapa bagi kalian wahai para wali untuk membiarkan wanita-wanita yang merupakan perwalian kalian untuk melakukan sebagaimana sebelumnya. Ya boleh lagi pakai parfum, boleh lagi pakai celak, boleh lagi pakai perhiasan selama tidak bertabarruj di luar. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-235 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa.
Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Kata Allah, tidak ada dosa bagi kalian untuk meminang, menkhitbah, melamar wanita-wanita tersebut yang suaminya meninggal di masa iddahnya dengan sindiran. Sindiran tidak terang-terangan. Misalnya ada seorang laki tertarik sama seorang wanita, maka dia bilang sama keluarganya, tolong sampaikan kepada wanita tersebut, kalau masa iddahnya sudah selesai, mungkin kita bisa musyawarah. Musyawarah apa jelas, ini tapi tidak boleh. Kalau masa iddah saya mau nikah, tidak boleh. Tidak boleh. Ini karena demi menjaga hak apa? Suami. Tapi ini diperbolehkan memberi isyarat ta'rid, tapi tidak boleh terang-terangan ya. Ya, kata Allah boleh. Ya. Kalau zaman dahulu hampir tidak ada janda yang pengangguran, hampir enggak ada. Zaman dulu, zaman sekarang ya berubah semuanya. Zaman dulu kalau ada sahabat yang meninggal, istrinya habis masa langsung dinikahi oleh sahabat yang lain. Tidak ada dibiarin terluntang-luntang seperti itu ya. Pasti ada yang menikahi. Demikianlah kalau kita baca sirah tentang para sahabat. Ya. Kita yang meninggal langsung ada yang mengkhitbah, sampai 2, ada 3 orang kadang mengkhitbah, melamar ya. Ya, karena banyak hal mereka ingin cari pahala dengan mengurusi janda, dan juga mereka ingin menolong misalnya istri temannya yang sudah meninggal. Demikianlah mereka dahulu. Namun tradisi berubah, kebiasaan apa? Berubah ya. Tidak usah dilanjutkan ya, cukup sampai situ. Tapi kita lanjutkan ini ya. Kata Allah, wala junah alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak mengapa bagi kalian kalau kalian menyampaikan isyarat kepada wanita yang suaminya meninggal di masa iddahnya, masih dalam masa iddah, menyampaikan bahwasanya kalian punya hasrat untuk menikah, tapi tidak boleh terang-terangan, harus dengan isyarat saja. Seperti kapan masa iddahnya selesai, gitu aja. Atau misalnya nanti kalau selesai masa iddah, tolong saya mungkin ada musyawarah sama dia. Tapi enggak boleh, saya mau nikah dia, enggak boleh. Allah larang. Kenapa Allah larang? Kata para ulama, khawatir sang wanita semangat, sudah selesai masa iddahnya padahal belum. Dan khawatir dia lupa dengan hak suaminya. Sehingga tidak boleh terang-terangan, hanya sekedar isyarat, saya mau bicara setelah ini. Kita bicara apa kan enggak tahu juga ya. Tapi isyarat boleh. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian sembunyikan, pengin nikah sama janda orang, boleh. Itu perasaan hati, enggak bisa kita pungkiri. Ada kawan istrinya cantik, kawan tersebut meninggal, kepingin ya, terus mau disembunyikan. Istri tanya, kamu kepingin enggak? Tapi hati kan kita enggak bisa, Allah Maha tahu. Seorang ingin atau tidak ya, dengan berbagai macam niatnya misalnya ya. Maka ini tidak dosa kalau ada timbul dalam diri ingin menikahi janda teman yang sudah meninggal atau janda siapapun. Kata Allah, au aknantum fi anfusikum, tidak jadi masalah, itu bukan suatu dosa. Saya ingin nikahi dia. Tapi kalau kamu ngomong dosa. Tapi kalau terbetik dalam hatimu saja, maka tidak mengapa, tidak sampai dosa. Paham Bapak-bapak? Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah tahu kalian akan menyebut-nyebutnya. Namanya sebut misalnya dia ngobrol sama teman, itu janda saya pingin sekali nikahi dia. Ini tidak dosa juga, tapi jangan sampai ke dia. Hanya ngomong di antara dirinya atau dia ngomong sama temannya, sama adiknya. Aduh, itu kasihan itu sih, saya pingin nikahi itu wanita tersebut ya misalnya. Tapi enggak boleh dia ngomong ke wanita tersebut karena Allah larang terang-terangan, paham? Tapi kalau dia ngomong di antara dia dengan temannya, ini tidak sampai derajat dosa karena itu ungkapan hati, seorang terkadang tidak bisa menahannya ya. Walakin la tu'iduhunna sirran, tapi tidak boleh kalian berjanji kepada wanita tersebut untuk menikahinya. Sirran di sini ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan, tapi jangan diam-diam, sampaikan ya, saya mau nikahi dia, itu enggak boleh. Meskipun orang enggak tahu, tapi kamu nyampaikan atau kirim SMS atau kirim WA atau kirim inbox. Kalau sekarang apa? Kalau Instagram apa?
DM ya? DM itu apa artinya? Oh, direct message ya. Saya baru tahu ya. Direct message ya. Saya sering dengar DM ya. Saya tahunya Japri ya. Indonesia ini banyak apa bahasa-bahasa yang aneh. Suatu hari saya di Madinah, terus ada ustadz datang, kita ngobrol lagi makan di restoran, dia bilang itu orang baper banget. Saya tuh bingung, baper tuh apa gitu. Apa saya kuper gitu kan. Kalau kuper kan udah lama. Ini baper tuh apa? Saya sampai mikir lama itu, baper tuh apa ya? Jadi begitu dia ngomong baper, hilang kayaknya pembahasannya nggak nyambung. Itu orang baper banget. Sekarang banyak orang baper, saya bingung baper tuh apa. Belakangan saya baru ngerti ternyata singkatan bawa apa? Perasaan. Terus ada lagi istilah LDR. LDR itu apa? Itu saya sering dengar tapi saya nggak tahu singkatan apa. Long distance relationship. Wes keren. Intinya WA-WA-an. Apa ini istilah? Tapi yang kalau saya ingat nanti baper, saya bingung. Baper tuh ini Ustadz ngomong baper melulu, ini apa ini? Saya mau nanya nggak enak. Baper tuh apa kan nggak enak kan? Diam aja lah, apa ini cari tahu belakangan lah. Ternyata baper artinya bawa perasaan. Akhirnya sekarang saya beli kopi baper ya. Iya tak ada kopi baper kan? Bawa pergi katanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak boleh sirran di sini, walakin la tu'iduhunna sirran, tapi tidak boleh kalian menjanjikan untuk menikahi wanita tersebut. Ini sirran diartikan nikah, maknanya mengatakan nikah. Ada yang mengatakan sirran maksudnya tidak boleh diam-diam. Jadi intinya tidak boleh kamu menyampaikan kepada wanita yang suaminya sudah meninggal, saya akan menikahi kamu. Terang-terangan enggak boleh, menjanjikan juga tidak boleh. Dalam hati atau isyarat diperbolehkan. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Tapi kalau kau mengucapkan kata-kata yang baik enggak ada masalah. Semoga nanti kalau masa idah selesai, insyaallah Allah beri kebaikan. Itu kan boleh. Entah dia paham atau enggak paham enggak urusan ya. Pokoknya hanya isyarat. Mungkin dia sedih melulu. Mudah-mudahan sampaikan sama dia, mudah-mudahan setelah masa idahnya selesai insyaallah banyak kebaikan yang Allah mudahkan misalnya. Ya. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah Allah tahu isi hati kalian, maka waspadalah. Allah tahu. Wa'lamu anna Allaha ghafurun halim, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Halim. Ghafur artinya Maha Pengampun, yaitu menutupi kesalahan dan menghilangkan dampak dosa. Halim artinya Allah itu tidak menghukum segera, Allah menunda orang melakukan kesalahan, Allah tunda-tunda dengan harapan orang tersebut bertobat kembali kepada, namanya Halim. Tidak sedikit-sedikit menghukum. Allah biasanya membiarkan orang-orang melakukan dosa dengan harapan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampaikan Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang model wanita yang jadi ada wanita yang tidak boleh kita menyampaikan lamaran kepadanya terang-terangan maupun isyarat, enggak boleh. Wanita yang dicerai. Siapa wanita yang dicerai tersebut? Wanita tolak raji'i yang masih bisa kembali kepada suaminya. Tidak boleh kita isyarat, tidak boleh juga kita terang-terangan. Itu masih istri orang, paham? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man khabbaba, siapa yang merusak antara suami, hubungan suami istrinya, maka dia dosa besar, entah terlaknat entah apa ya, hukumnya haram. Jadi kalau ada seorang wanita dicerai oleh suaminya dan masih talak satu, talak dua, enggak boleh kita japri, saya siap menanti, enggak boleh. Haram itu, enggak boleh. Enggak boleh. Atau dia kapan suami meninggal? Jadi kalau dia dicerai, talak satu, talak dua, enggak boleh isyarat, apalagi terang-terangan enggak boleh. Paham? Selama dicerai dan masih bisa kembali. Model kedua, boleh kita langsung lamar terang-terangan atau isyarat, boleh dua-duanya. Siapa wanita yang khulu? Wanita yang khulu, maka dia sudah selesai. Khulu dia dari suaminya, kemudian khulu, putus, selesai. Ini boleh terang-terangan, saya mau nikahi kamu. Kalau sudah masa idahmu selesai, wanita khulu masa idahnya sekali haid. Saya mau nikahi kamu kalau masa idahmu sudah selesai. Boleh, karena dia sudah khulu. Atau dia memutuskan perceraian dengan fasakh, misalnya ada masalah sehingga tidak bisa dilanjutkan pernikahan, pemerintah kemudian memutuskan akad
pernikahan, maka ini seperti ini boleh. Kita boleh terang-terangan, boleh juga mau menikahi dia boleh terang-terangan, apalagi sekedar isyarat. Yang ketiga, tidak boleh terang-terangan, boleh isyarat. Yaitu wanita yang suaminya meninggal. Ini boleh menyatakan dengan isyarat, tidak boleh terang-terangan. Demikian juga Syekh Utsaimin menyebutkan wanita yang lepas dari suaminya, ya sudah habis masa iddahnya. Talak 1, talak 2 tapi masa iddahnya sudah apa? Selesai. Coba sebentar saya baca. Sini disebutkan. Saya takut salah. Allati tahillu tasrihan wa ta'ridan hiyal ba'in min zawjiha bi ghairi thalath. Ya, wanita yang lepas dari suaminya tapi bukan talak. Ini boleh. Wala tahillu tasrihan yang boleh sekedar menyampaikan secara isyarat namun tidak boleh terang-terangan, yaitu wanita ya tadi yang suaminya meninggal ya. Dan juga wanita kullu mubanah li ghairi zawjiha, atau semua wanita yang sudah habis masa iddahnya atau suami yang sudah selesai talak 3, ini boleh terang-terangan karena dia tidak akan kembali lagi kepada apa? Suaminya. Paham ya? Jadi kita ulangi, ada 3, wanita yang talak raj'i, talak 1, talak 2 selama dalam masa iddah tidak boleh kita beri baik isyarat apalagi terang-terangan. Yang boleh kita terang-terangan adalah wanita yang khulu atau akad nikah diputuskan ya, atau yang pisah dari suaminya dan tidak akan lagi kembali kepada suaminya. Seperti talak 3 dan masa iddah sudah, talak 3 atau talak 1, talak 2 masa iddah sudah selesai, maka boleh. Yang boleh isyarat tidak boleh terang-terangan itu apa? Yang suaminya meninggal. Ya, kemudian yang talak 3 tapi masa iddahnya belum selesai. Talak 3 tapi masa iddahnya belum selesai. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.